Kita tinggalkan dulu soal ijazah pemirsa. Terpidana Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong melalui kuasa hukumnya mengajukan banding atas vonis 4,5 tahun dalam korupsi impor gula. Dari rumusan delik yang mengandung perbuatan yang dipidana atau melalui kuasa hukumnya, mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong resmi mengajukan permohonan banding di Pengadilan Negeri Jakarta untuk melawan vonis penjara 4,5 tahun penjara di kasus korupsi impor gula. Pengajuan banding lantaran ada kejanggalan dalam putusan Tom Lembong yang akan dimasukkan ke memori banding. Selain itu, kuasa hukum Tom Lembong, Zaid, juga mengatakan Tom meminta agar dibebaskan dari segala dakwaan. Insya Allah hari ini kami akan resmi memasukkan dokumen pernyataan banding atas putusan Pak Tom Lembong. Ya, di mana kita sudah mendengarkan semua pertimbangan-pertimbangan majelis hakim dan tentu secara nalar hukum dan didasarkan pada pembuktian fakta persidangan itu banyak yang tidak sesuai. Untuk itu kita akan mengajukan banding. Ya, banding ini ranahnya masih judek faksi atau masih pemeriksaan fakta, makanya kita akan membantah hal-hal apa saja yang dinyatakan oleh hakim dalam vonis. Apa-apa aja menjadi pertimbangan oleh majelis hakim akan kita bantah dalam memori banding ini. Dan secara resmi kita siang ini mengajukan banding atas putusan Pak Tom Lembong. Sebelumnya, meski dinilai tidak menikmati hasil korupsi, mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dijatuhi vonis 4,5 tahun penjara dalam kasus korupsi impor gula. Sementara itu, Tom menilai putusan hakim janggal dan akan mengajukan banding. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Thomas Trikasih Lembong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong mengangkat kedua tangannya yang terborgol usai dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menilai Tom terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam importasi gula sehingga menimbulkan kerugian negara 194 miliar rupiah. Hakim menyebut Tom menjalankan kebijakan impor gula tanpa melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait. Adapun hal-hal yang meringankan untuk Tom, salah satunya Tom tidak menikmati hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Thomas Trikasih Lembong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Dan pidana denda sejumlah 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Sementara itu, Tom menilai putusan majelis hakim janggal dan mengabaikan fakta-fakta persidangan. Bahwa saya melanggar aturan. Itu satu. Nah, kedua, yang sedikit, bukan sedikit ya, lebih dari sedikit janggal atau aneh bagi saya sih ya, majelis mengesampingkan wewenang saya sebagai Menteri Perdagangan. Ya. Saya kira undang-undang, peraturan pemerintah, semua ketentuan yang terkait sangat jelas memberikan mandat kepada Menteri Perdagangan untuk mengatur tata kelola termasuk perdagangan perniagaan bahan pokok yang penting, ya. Dan tadi saya lihat, saya catat secara teliti cermat, kiranya majelis mengabaikan bahwa saya sebenarnya punya wewenang tersebut. Dan juga dengan demikian, majelis mengabaikan hampir semua fakta persidangan, terutama keterangan saksi dan ahli. Beberapa hari usai menerima putusan, kuasa hukum Tom, Ari Yusuf Amir, menyebut Tom Lembong akan mengajukan banding atas putusan hakim. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sidang gugatan terkait
keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta. Sidang beragendakan penyerahan bukti awal dari pihak penggugat maupun tergugat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman melanjutkan sidang gugatan perdata soal keaslian ijazah Jokowi Selasa siang. Sidang kali ini digelar secara luring setelah 3 sidang sebelumnya dilakukan daring lewat metode e-court atau elektronik. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Cahyono dihadiri Komardin sebagai penggugat, sementara pihak UGM diwakili kuasa hukumnya Arianto dan Kasmujo diwakili pengacara Zahru Arkom. Agenda sidang adalah penyerahan bukti awal dari pihak penggugat maupun tergugat. Sedangkan kuasa hukum Kasmujo tidak menyerahkan bukti karena Kasmujo sudah pensiun dari UGM. Berapa Pak? Ada 23 ada alat bukti. Iya. Jadi video-video yang ada di YouTube kita ambil untuk dilampirkan. Jadi nanti hakimnya bisa lihat di YouTube nanti. Jadi kita dari kuasa Gajah Mada ini mengajukan 9 alat bukti. Ini terkait dengan eksistensi kami menegaskan bahwa ini lebih pada penekanan sengketa terkait informasi publik. Misalnya yang diminta ada terkait dengan masalah ijazah. Kan kita disuruh buka, karena disuruh buka ini karena menurut kami sudah masuk pada ranahnya. Karena saya kuasa hukumnya Pak Kasmujo, mantan pegawai UGM, PNS, dosen. Jadi dan sekarang sudah pensiun, maka tidak ada relevansi di dalam mengajukan kewenangan mengadili. Kami hanya mengajukan eksepsi aja, tetapi berkaitan bukti adalah kompetensinya tergugat 1 sampai 7. Sidang akan kembali digelar 2 pekan mendatang, yakni 5 Agustus 2025 dengan agenda putusan sela yang digelar secara daring. Dari Sleman, Yogyakarta, Heri Trujoko, iNews melaporkan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo siap memenuhi undangan penyidik Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu yang dilontarkan Roy Suryo CS. Hal ini disampaikan. Hal ini disampaikan kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan usai bertemu Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Bersama tim kuasa hukum lainnya, Yakub juga menyampaikan kemungkinan pemeriksaan Jokowi dilakukan di Polresta Solo bersama sejumlah saksi pada kasus yang sama. Kemarin juga sudah ada panggilan untuk Bapak di minggu lalu hari Kamis. Dan di situ juga kami sudah mengirimkan surat secara resmi untuk mengatakan bahwa Bapak kebetulan berhalangan untuk hadir di hari itu dan minta diatur jadwalnya kembali. Nah, tadi juga kami tanyakan kepada Bapak juga kira-kira jadwalnya seperti apa. Dan kami juga ternyata mengetahui juga tadi dari media-media bahwa para penyidik di Polda Metro Jaya itu ternyata sedang berada di Solo, di Surakarta untuk memeriksa banyak sekali saksi-saksi yang sejak kemarin. Hari kemarin itu ada 8 kalau kami lihat di media ya, ada 8 saksi yang diperiksa. Mungkin itu adalah saksi-saksi yang memang berdomisili di Solo mungkin ya. Kami belum tahu juga karena kami belum menanyakan ke para penyidik. Nah, kesempatan itu kami juga tadi berinisiatif, kami sampaikan juga kepada Pak Jokowi, Pak, kira-kira berkenan nggak kalau kita coba tanyakan ke penyidik, kira-kira kalau pemeriksaan Bapak dilakukan disamakan seperti saksi-saksi lain di Solo, kira-kira bagaimana? Dan Bapak dengan menjawab, ya dengan senang hati, ya apapun proses yang memang harus dijalankan tentunya saya hormati. Dan itu kami juga akhirnya memiliki kesimpulan bahwa kami akan coba menanyakan. Dan kami sampaikan juga dari Bapak, kami akan coba sampaikan ke para penyidik jika memang memungkinkan, mungkin pemeriksaannya disamakan seperti saksi yang lain, yaitu di Polres Solo. Kami juga sampaikan, Pak, kira-kira besok atau nanti ketika diperiksa itu kan mungkin harus memberikan keterangan dan bukti-bukti juga. Dan beliau sampaikan ya tentunya siap, apapun proses yang harus dijalankan.